Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera buat kita semua. Pada pagi hari ini kita akan membahas topik yang berjudul konsep e-bisnis. Saya Rudi Abdullah, SE MMAK ini. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, kita lanjut materinya kita. Sebelumnya adalah e-bisnis. Apa itu e-bisnis? Jadi e-bisnis ini harus terdapat memahami kedua keadaan di bawah ini. Yang pertama, seberapa tinggi potensi penambahan revenue atau pendapatan perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang didapat pada saat konsep bisnis diimplementasikan. Yang kedua, seberapa tinggi potensi pengurangan kos atau biaya yang dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat pada saat konsep bisnis diterapkan. Nah, bisnis ini kalau kita lihat dari perubahan-perubahan yang terjadi, bisnis ini telah mengakibatkan perubahan-perubahan yang cukup mendasar dalam perusahaan bisnis pada umumnya. Perubahan tersebut itu antara lain seperti umpamanya pemasaran dapat dilakukan secara luas dengan tingkat kompetisi yang lebih tinggi. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan industri dan perusahaan sangat tergantung pada informasi dan pengetahuan. Jadi sangat penting sekali kalau bisnis ini. Selanjutnya model e-bisnis. Model e-bisnis ini dia adalah sebuah bisnis didefinisikan sebagai organisasi produk, layanan dan arus informasi dan sumber pendapatan dan manfaat bagi pemasok dan pelanggan. Konsep model e-bisnis ini sama tetapi digunakan dalam kehadiran online. Jadi sebenarnya sama saja tetapi hanya dibantu dengan menggunakan aplikasi, apalagi sekarang sudah ada Android. Semua pemasaran itu sudah lewat HP, aplikasi-aplikasi yang tersedia. Dulu lahirnya bisnis ini dianggap sebagai mitos, tetapi sekarang dengan perkembangan hari ini, apalagi dengan adanya pandemi COVID-19, orang tidak perlu jauh-jauh keluar untuk melakukan transaksi, apalagi membeli sesuatu yang sangat penting bagi mereka, tapi cukup melalui handphone saja. Itulah manfaat dari mode atau konsep bisnis. Itu dilihat dari sisi kita sebagai konsumen, sebelum lagi dilihat dari sisi kita sebagai pemilik atau owner dari perusahaan. Bisnis atau electronic business ini dapat didefinisikan sebagai berikut, yaitu aktiva yang berkaitan secara langsung maupun secara tidak langsung dengan proses pertukaran. Proses pertukaran itu bisa barang ataupun jasa dengan memanfaatkan internet ya, tentu sebagai tapi sebagai medium komunikasi dan transaksi. Dan salah satu aplikasi teknologi internet merambah dunia bisnis internet, meliputi sistem pendidikan, pelanggan, pengembangan produk, dan pengembangan usaha. Nah, di hari ini bisnis ini kita tidak bisa hindari karena di kehidupan kita itu sudah lama terjadi, kecuali kita tinggal di pelosok yang di situ tidak ada sinyal dan juga tidak ada HP. Oke, kita lanjut. Perbedaan istilah e-commerce dan e-business. E-commerce is a part of e-business. Jadi satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses produksi, proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, komunikasi dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang.
pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Secara umum, e-commerce segala bentuk transaksi pengadaan perniagaan barang dan jasa atau trade of goods and service dengan menggunakan media elektronik. Ada yang disebut e-business itu menggunakan 4W. Bukan e-business, e-commerce itu menggunakan 4W, dimensi wide. E-commerce ini hanya memfokuskan diri pada aktivitas atau mekanisme transaksi yang dilakukan secara elektronik atau digital. E-business memiliki wilayah yang jauh lebih luas, termasuk dalam aktivitas relasi antara dua entiti perusahaan. Itu dimensi what. Kalau dimensi who itu siapa? Kalau what itu apa? Kalau who siapa? Jadi siapa saja yang terlibat dalam bisnis. Semua pihak atau entiti yang melakukan interaksi. Jadi semuanya yang melakukan interaksi dalam sebuah sistem bisnis atau serangkaian proses bisnis. Ini merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam ruang lingkup bisnis. Itu dimensi who, dimensi where atau di mana, atau hampir semua orang mempertanyakan di mana sebenarnya kegiatan bisnis. Cukup dilakukan melalui e-bisnis. Jawabannya sangat singkat dan mudah, yaitu di mana saja. Bukan lagunya Ayu Ting Ting ini ya, di mana. Sejauh pihak yang berkepentingan memiliki fasilitas elektronik, teknologi sebagai kenal dengan akses atau akses channel, kanal aksesnya. Jadi kalau kita sudah tahu situsnya apa, nah itu tinggal Wani Biro. Oke, dimensi why. Pertanyaan terakhir yang sering dipertanyakan pelaku bisnis tradisional adalah mengapa para praktisi bisnis di seluruh dunia sepakat untuk mengimplementasikan e-bisnis segera mungkin sebagai model transaksi bisnis di masa yang akan datang. Itu why, kenapa. Nah, kita masuk di bentuk hubungan bisnis berdasarkan transaksinya. Yang pertama itu yaitu business to business, perdagangan antar pelaku usaha bisnis dengan konsumen. Business to business, perdagangan antara pelaku usaha bisnis. Jadi sesama pelaku usaha bisnis ini ya. Yang kedua, business to konsumen, perdagangan antara pelaku usaha bisnis dengan konsumen. Jadi bisa dikatakan tadi horizontal ya, satu arah ini antara yang dagang sama pelaku usaha yang ada di bawahnya. Selanjutnya consumer to customer. Jadi perdagangan antara konsumen yang satu dengan konsumen yang lain. Jadi sama-sama konsumen di bawah ini ya. Yang selanjutnya konsumen to business, perdagangan antara konsumen dan perilaku bisnis atau perusahaan. Yang selanjutnya intra business business, perdagangan dalam lingkup intern perusahaan yang melibatkan pertukaran barang, jasa, dan informasi. Oke, kita next. Wow. Dampak positif dan negatif dari e-bisnis. Kita mulai dari positifnya dulu. Positif e-bisnis itu mengurangi biaya operasi karena informasi distribusi produk dapat didigitalkan hingga berakibat pelacakan status produk dan distribusi sangat mudah dan berkelanjutan. Tentu itu mengurangi biaya operasional. Yang
Selanjutnya outbound logistik bisa dilaksanakan, mengurangi inventory buffer. Distribusi produk akan lebih cepat dan lebih akurat, dan aktivitas input logistik dapat ditingkatkan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasi internal. Ya, ini sudah pasti. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi penjualan dan pemasaran. Ya, iya kan, hanya lewat HP. Meningkatkan revenue stream baru atau aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan dan tidak bisa ditemukan di sistem transaksi tradisional. Ya, karena ini akan menciptakan pelanggan-pelanggan baru dan tentu akan meningkatkan aliran pendapatan baru. Dapat meningkatkan mass market exposure atau pangsa pasar. Ya, tadinya kita hanya lokal, ini bisa berdampak kemana-mana, tergantung yang mengakses barangnya kita melalui situs yang sudah kita sediakan. Memperpendek waktu produk cycle. Ya, jadi ini karena biasanya begini, barang di toko dengan durasi berapa lama begitu. Kalau ini kan biasanya just in time ya persediaannya, jadi kita hanya memproduksi hanya pada waktu itu, karena memang barang-barang yang kadang yang kita miliki itu sudah dipesan orang. Meningkat loyalitas pelanggan itu jadi meningkat karena produknya itu terutama pelayanannya sangat cepat. Meningkatkan value chain. Ya, ini juga mendukung ketersediaan layanan 24 jam dalam 7 hari. Wow, ini tidak mengenal pagi siang malam ini. Meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dan dukungan purna jualnya. Nah, ini beberapa produk ada purna jualnya, tapi ada beberapa produk tidak ada purna jualnya ya. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber daya manusia. Ya. Dampak negatifnya selain positif ada juga negatifnya. Negatifnya pencurian informasi rahasia yang berharga. Ini yang sering terjadi nih. Jadi gangguan yang timbul bisa menyelinap, bisa menyikap semua informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak, dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi si korban. Nah, ini hari ini kita sudah punya undang-undang apalagi tentang IT ya, UU ITE. Nah, jadi kalau transaksi elektronik itu bisa dilacak. Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Nah, jadi kesalahan ini bersifat kesalahan teknik seperti aliran listrik tiba-tiba padam dan jaringan yang tidak berfungsi. Ya, tiba-tiba lagi transaksi mati lampu, selamat, Anda zonk. Kehilangan kepercayaan dari para konsumen ini karena berbagai macam faktor seperti usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain berusaha menjatuhkan reputasi perusahaan. Nah, ini kalau ada produk itu bisa ini umpamanya ada orang yang black campaign lah istilahnya produknya kita tidak bisa face to face melakukan klarifikasi sehingga pelanggan itu lari ke tempat lain. Penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak, misalnya pembobolan sebuah sistem perbankan oleh hacker kemudian memindahkan sejumlah rekening orang lain ke rekening sendiri. Ya, ini memang juga fatal ya. Kerugian yang tidak terduga disebabkan oleh gangguan yang dilakukan sengaja tidak jujur, praktik bisnis yang tidak benar, kesalahan yang dilakukan oleh manusia, kesalahan yang dilakukan oleh sistem elektronik. Memang semua ada dampak positif dan dampak negatifnya. Ini sebetulnya dengan adanya e-bisnis ini mempermudah kita sebagai konsumen. Dari sisi konsumen ya. Tinggal dari kita harus selektif, harus waspada dalam melakukan transaksi. Faktor keberhasilan e-bisnis, kemampuan untuk menjamin bahwa e-bisnis memenuhi 3 kriteria yang dibutuhkan dalam transaksi bisnis, yaitu validity atau validitas. Nah, ini tadi. Yang pertama, kedua pihak itu dalam transaksi harus dapat menyatakan keaslian identitas keduanya untuk memastikan bahwa transaksi tersebut valid dan sah. Jadi hati-hati juga kalau untuk melakukan transaksi. Biasanya beberapa
beberapa waktu yang lalu saya mengikuti seminar tentang konsep e-bisnis ini. Kalau di beberapa aplikasi itu yang dilihat itu adalah tanda bintangnya. Jadi kalau tanda bintangnya itu sudah banyak, berarti itu kepercayaan atau datanya itu valid, atau sudah banyak orang yang melakukan transaksi di situ. Yang kedua, integriti atau integritas. Kedua pihak harus yakin bahwa informasi yang dipertukarkan akurat dan tidak dapat diubah selama proses transaksi. Ya, makanya di situ ada pengisian data ya sebelum kita melakukan transaksi. Privasi, kerahasiaan transaksi bisnis, dan identitas apapun yang dipertukarkan harus disimpan dengan baik. Nah, ini juga di dalam bisnis harus dijaga privasinya orang selama masa transaksi. Oke. Faktor yang menyebabkan kegagalan di bisnis: tidak ada komitmen yang utuh dari manajemen puncak. Nah, jadi manajemen itu harus tegas, apalagi manajemen puncak. Yang kedua, penerapan e-bisnis tidak diikuti dengan change management. Jadi jangan kita sudah menerapkan e-bisnis tetapi sumber dayanya kita masih tidak memenuhi. Tidak profesional vendor teknologi informasi yang menjadi mitra bisnis. Ya, jangan kita bikin e-bisnis jaringannya kita lemot. Buruknya infrastruktur komunikasi. Ya, kadang kita sudah arahnya di kepalanya kita e-bisnis, tapi sinyal saja tidak ada. Tidak selarasnya strategi teknologi informasi dengan strategi perusahaan. Ya, jadi ini harus selaras, terutama strateginya kita. Adanya masalah keamanan dalam bertransaksi. Ini kalau sudah masalah keamanan bisa habis datanya kita semua. Kurangnya dukungan finansial. Ya, seperti mengupdate teknologi yang lama ke teknologi baru, itu mau tidak mau harus mengambil uang atau harus ada persediaan finansial yang mendukung. Belum adanya peraturan yang mendukung dan melindungi pihak-pihak yang bertransaksi atau cyber law. Di Indonesia sudah ada ya, itu undang-undang ITE, transaksi elektronik, itu sudah ada. Tapi jangan dengan adanya undang-undang itu kemudian kita melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Kalau kita berpikir kan ada undang-undang, tidak boleh. Kita juga sebagai konsumen juga kita harus selektif, apalagi kita juga sebagai owner dari perusahaan itu harus betul-betul memberikan pelayanan, karena di perusahaan itu yang kita pikirkan adalah kesinambungan perusahaan. Jangan hanya transaksi 1-2 kali kemudian perusahaannya kita bermasalah. Ingat, nama baik itu lebih berharga daripada produk yang kita jual. Yang selanjutnya, menggunakan target jangka pendek sebagai investasi bisnis. Ya, jadi dia jangka pendek targetnya itu sebagai kerjaan investasi bisnis. Harusnya itu bisa dilihat lagi ke depan seperti apa. Oke, saya kira itu yang menjadi materi inti pada topik e-bisnis ini. Hal-hal yang tidak dipahami terkait dengan materi ini, harapan saya silakan ditanyakan pada kolom komentar yang tersedia di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.